Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman. Dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang radang gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada juga beberapa bagian orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami peradangan di bagian usus. Nah itu teman-teman ya. Dan kadang untuk orang-orang yang terkena radang di bagian usus, kalau seandainya belum paham, kemudian belum mengerti tentang apa sih sebetulnya itu radang bagian usus, itu kadang bisa membuat cemas, bisa membuat gelisah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, kalian tidak was-was, tidak gelisah, tidak takut, dan bisa menanganinya dengan mudah, dengan sederhana. Kenapa saya katakan dengan mudah, dengan sederhana? Karena untuk semua sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis adalah sensasi rumahan, bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kita paham. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tidak semuanya ya mengalami peradangan di bagian usus, tetapi ada beberapa bagian juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis mengalami peradangan di bagian usus gitu teman-teman ya. Jadi ketika sudah diperiksakan ke dokter, kemudian sudah dicek juga, sudah dirongsen juga, ternyata memang ada peradangan di bagian usus. Nah tetapi sialnya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mengetahui kalau dia terkena radangnya juga gitu teman-teman, dan kemudian belum paham tentang apa itu sebetulnya radang, itu bisa membuat cemas, bisa membuat gelisah teman-teman. Karena kita itu selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah itu teman-teman, karena ketika kita mengetahui gitu teman-teman ya, ada yang namanya keterangan radang, itu membuat kita gelisah karena kita belum paham apa sih sebetulnya itu radang itu. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian memahami itu sebetulnya kalian akan tenang sendiri, kemudian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah teman-teman ya, sebelum saya bahas tentang radang di bagian usus secara panjang lebar, perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan dokter. Saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli kesehatan, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selang beberapa tahun sampai membaik, kemudian sampai sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi fix di season kali ini, bahkan di season terdahulu sampai sekarang juga, saya itu selalu menceritakan sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, dan semoga saja pengalaman saya juga ini bisa membuat pemahaman buat kalian. Semoga saja menjadi
pengertian buat kalian, sebagai informasi juga buat kalian bahwa ternyata gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sering kita bayangkan adalah hal yang sangat berbahaya, ternyata tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, jadi saya akan jelaskan tentang radang usus, tetapi ini perlu kalian ketahui bahwa saya itu bukan dokter, saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selama beberapa tahun, dan keterangan ini adalah sepengetahuan saya saja. Nah itu teman-teman ya. Untuk peradangan sebetulnya itu bukan hal yang sangat besar teman-teman ya. Ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada peradangan, itu merupakan hal yang bukan besar gitu teman-teman ya. Karena peradangan itu tanpa kita sadari, kita juga dulu pernah mengalaminya teman-teman ya. Nah, kenapa sih Pak? Dulu saya emang pernah gitu mengalami peradangan seperti itu. Pernah teman-teman, cuman kalian belum menyadarinya. Nah sekarang ketika kalian ke dokter, kemudian kalian diagnosa, kemudian diinformasikan bahwa kalian terkena peradangan, dan akhirnya kalian menjadi was-was, menjadi gelisah. Nah itu teman-teman ya, perlu kalian ketahui peradangan itu bahasa apa sih sebetulnya? Bahasa orang keren teman-teman ya, bahasa kedokteran. Kalau bahasa rumahan kitanya sendiri itu lecet teman-teman ya, itu lecet, itu ruam gitu teman-teman ya, itu terkikis gitu teman-teman ya, itu bahasa kitanya. Tetapi bahasa kedokteran, bahasa kerennya itu radang gitu teman-teman ya. Dan radang itu sebetulnya lecet cuman adanya di bagian luar. Nah kalau seandainya lecetnya itu radangnya itu di bagian luar, itu mungkin dikatakannya itu lecet. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Itu hanya beda beda nama tetapi satu jenis. Nah itu menurut saya teman-teman ya. Jadi kalau radang itu di bagian dalam, nah kalau di bagian luar itu lecet. Nah itu teman-teman, kalau misalnya kita ini nih pakai sepatu baru biasanya, itu kan suka lecet ya. Nah suka lecet, nah seperti itulah. Jadi ketika kita mengalami lukanya di bagian luar, itu kita namakan lecet. Tetapi kalau misalnya lukanya di bagian dalam, kita nggak mungkin ya mengatakan bahwa itu lecet. Nah itu dinamakan dengan radang. Itu sepengetahuan saya teman-teman ya. Dan kemudian contoh kecilnya lagi, untuk beda nama tetapi satu jenis gitu teman-teman ya. Contohnya kalau misalnya kita lihat anak kecil lagi tiduran, anak kecil lagi tiduran di kursi, mau di sofa, mau di kasur kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kita sapa, lagi tiduran, kan gitu ya, lagi tiduran gitu. Atau misalkan lagi bobo, kan seperti itu ya. Tetapi berbeda ketika yang tidurannya orang tua, nggak mungkin kita nyebut begini, lagi bobo, kan seperti itu nggak mungkin ya. Nah itu teman-teman, jadi itu bahasanya memang disesuaikan ya. Jadi ketika orang tua yang tiduran, kita mungkin nyebutnya lagi tiduran. Ketika anak kecil kita katakannya lagi bobo, kan seperti itu ya. Cuman itu kan beda nama ya, beda bahasa, beda kata-kata, tetapi hasilnya sama, dia lagi pada tiduran. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah jadi ketika kalian mendapatkan informasi bahwa kalian mendapatkan ada radang di bagian usus gitu teman-teman, gak usah khawatir, itu cuman lecet-lecet saja. Dan tetapi pertanyaannya diganti ya, apakah itu bisa membaik Pak untuk lecet-lecet, untuk radang, untuk luka di bagian gitu teman-teman, mau di bagian dalam mau di bagian luar, itu tanpa diapa-apain sebetulnya kita itu bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Nah sekarang apakah benar luka itu atau misalkan ruam itu atau misalkan radang itu bisa membaik dengan sendirinya tanpa kita obati, tanpa kita apa-apain? Bisa teman-teman ya. Patut kalian ketahui bahwa di tubuh kita itu ada yang namanya sel perbaikan ya. Gitu teman-teman, ada yang namanya sel perbaikan, lahirnya dari imun kita yang kuat, kemudian imun kitanya yang bertumbuh besar gitu, lahir dari. Nah biasanya sel-sel kebaikan itu lahir dari makanan-makanan yang penuh protein. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu mewajibkan untuk orang-orang tersebut mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh protein. Entah itu protein hewani, entah itu protein nabati. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang contoh kecil buat kalian biar kalian tidak was-was, tidak gelisah gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian ada radang bisa dibetulkan dengan sendirinya. Contoh kecil, kalau seandainya kalian ada terluka di bagian luar, itu tanpa diapa-apain juga kalian bisa membaik dengan sendirinya. Tapi Pak itu lecet-lecet di bagian luar, kalau saya kan radang. Nah kembali lagi ke alasan yang tadi, radang itu lecet cuman di bagian dalam.
Nah itu teman-teman, ada luka di bagian dalam. Nah sekarang kalau di luar itu namanya bukan radang tetapi lecet atau luka. Nah itu kayak macam bobok tadi. Bobok buat anak kecil, tiduran buat buat orang dewasa. Nah itu teman-teman, tapi hasilnya sama, tiduran. Nah seperti itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian masih bingung juga apakah benar ini radang ini bisa membaik dengan sendirinya, bisa teman-teman ya. Contoh kecil, kalau seandainya kita luka di bagian luar itu bisa membaik dengan sendirinya karena memang itu dibetulkan oleh sel tubuh kita sendiri teman-teman, bukan dengan orang lain ya. Kalau misalnya Pak, saya itu nggak konsumsi obat, saya nggak konsumsi herbal, tetapi apakah bisa membaik? Bisa teman-teman ya, harus percaya gitu, harus percaya diri. Dan kalau seandainya kalian pengen memastikan bahwa omongan saya itu benar gitu teman-teman ya, silakan kalian konsultasikan sama dokter gitu teman-teman, karena keterangan saya juga ini hasil dari dokter ketika dulu sebelum membaik dengan betul. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, rasa penasaran itu sungguh hebat ya, sungguh hebat. Jadi ada rasa sedikit, konsultasikan ke dokter. Ada perasaan tidak nyaman sedikit, konsultasikan ke dokter. Itu yang saya lakukan sampai akhirnya saya mempunyai kesimpulan bahwa ternyata ya asam lambung dan asam psikosomatis itu bukan merupakan hal yang sangat besar sih ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Tetapi Pak, saya itu datang ke dokter itu nggak dijelaskan dengan panjang lebar karena dokter itu pasiennya banyak teman-teman ya. Jadi kita dilayani itu cuman setengah jam, paling lama itu 1 jam. Nah itu teman-teman, tetapi yang harus dibahaskannya itu justru banyak. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya sering bolak-balik ke dokter itu paling cuman bertanya, dikasih obat itu aja gitu teman-teman ya. Dan dokter itu memang benar sih sebetulnya, Bapak itu nggak apa-apa, Bapak baik-baik saja, Bapak bakalan sehat, karena memang bakalan sehat sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena misalkan ada radang usus gitu, kalian nggak usah khawatir teman-teman. Itu radang itu ada luka sedikit dan bisa diperbaiki dengan sel tubuh kita sendiri tanpa diapa-apain juga. Yang penting kalian itu tugasnya adalah menjaganya teman-teman ya. Menjaganya, jangan sampai perbaikan itu terganggu oleh aktivitas kita sendiri. Contoh, kalau misalkan radang usus nih, kita banyak makan yang bisa mengganggu, memperhambat pemulihannya. Nah itu teman-teman, jadi yang harus kalian jaga itu di situ gitu. Jangan sampai perbaikannya itu terganggu juga oleh aktivitas kita sendiri, seperti dimakan gitu. Kita seperti makan ya, makan kita tanpa disadari ternyata makanan itu bisa mengganggu perbaikannya. Nah itu teman-teman, nah sekarang apa sih makanan yang bisa mengganggu perbaikannya? Kayak macam pedas, santan, berlemak, soda, kayak macam begitu teman-teman, asam. Nah itu hindari dulu ketika kalian sedang ada radang. Dan untuk ketika tidak ada radang juga, kalian harus jaga hal seperti itu teman-teman. Selama asam lambung kalian belum normal, selama asam lambung kalian belum membaik sempurna, alangkah baiknya kalian jaga dengan maksimal biar kalian itu lebih cepat membaiknya. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama ya. Jadi menjaga asupannya agar agar tidak mengganggu proses perbaikannya. Nah itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua itu kalian itu jaga juga dari pemikirannya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu berpikir begini teman-teman, waduh ini jangan radang ya, radang usus, kemudian nanti saya mati. Nah itu justru mengganggu kalian teman-teman ya, tanpa disadari itu menjadi pemikiran yang sangat besar. Kemudian nanti kalian di situ ada stres, dan ketika stres itu bisa memicu asam lambungnya menjadi tidak normal lagi. Nah itu teman, dan ketika tidak normal asam lambungnya, nah itu pasti akan memperhambat proses pemulihannya. Nah itu teman-teman, jangan berpikir seperti itu, makanya pahami saja. Nah itu teman-teman, positive thinking saja. Orang meninggal itu bukan karena asam lambung teman-teman ya. Yang pertama, saya selalu ceritakan di video-video sebelumnya, yang pertama itu karena memang takdir gitu teman-teman. Yang kedua itu baru dengan penyakit yang berat. Nah itu teman-teman, nah apakah asam lambung dan asam psikosomatis penyakit yang berat? Tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana biar kalian itu cepat membaik. Nah itu, jadi yang pertama menjaga asupannya gitu teman-teman. Yang kedua menjaga pola pikirnya. Nah kemudian asupannya itu yang lebih cepat mengganggu itu apa sih Pak? Dari makanan apa bisa memperlambat? Bisa. Dan kemudian ada yang lebih cepat itu seperti apa? Itu di pedas ya. Di pedas itu teman-teman benar ya, jujur ini untuk radang usus, saya katakan sekali lagi ya, jujur untuk radang usus saya tidak pernah mengalaminya, karena ketika di rongsen saya tidak mempunyai radang usus, tetapi saya pernah mengalami radang di bagian tenggorokan.
di sini teman-teman ya. Tetapi itu merupakan hal yang sama gitu, luka bagian dalam gitu teman-teman. Jadi untuk luka usus, jujur takutnya nanti saya jadi dosa kalau seandainya berbohong sama kalian teman-teman ya. Untuk radang usus saya belum pernah mengalaminya, tetapi untuk radang tenggorokan saya pernah mengalaminya. Tetapi perlu kalian ketahui itu sama-sama luka. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi sampai detik ini apakah saya baik-baik saja? Sampai detik ini saya bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian bahwa ternyata bahasa kedokteran itu memang menakutkan sih sebetulnya kalau seandainya kitanya itu belum tahu. Tetapi kalau misalkan kita tahu itu tidak menakutkan, itu adalah hal yang sangat biasa, itu hal yang rumahan gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang belum tahu, Pak, seandainya kalau misalkan ada radang bagian usus bisa ditandai dengan seperti apa? Biasanya kalau misalnya untuk radang usus itu suka sakit seperti melilit ya. Suka sakit seperti melilit. Nah untuk sakit seperti melilit itu bisa karena ada pergerakan gas atau makanan yang tidak seimbang gitu teman-teman ya, yang bisa mengganggu ke ususnya. Itu yang pertama. Yang keduanya bisa juga dari radang gitu teman-teman. Cuman kalian dulu tidak periksakan ke dokter karena dulu kalian cueknya sangat besar gitu teman-teman ya. Nah makanya saya di awal juga ngomong sama kalian itu bahwa untuk peradangan itu kalian mungkin pernah mengalaminya, cuman dulu kalian tidak periksakan kan ke dokter ya, tidak periksakan ke dokter, dan akhirnya kalian itu baik-baik saja karena tidak ada yang dicemaskan. Nah sekarang karena kalian sudah periksa ke dokter, kemudian di tag diagnosa bahwa kalian itu kena radang, akhirnya kalian menjadi takut dan was-was. Wajar sih menurut saya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis, jangankan hal-hal yang sangat besar, hal-hal sekecil apapun itu pasti ditakutkan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi patut kalian ketahui bahwa radang itu tidak berbahaya dan kemudian tidak menakutkan. Itu cuman lecet saja gitu teman-teman, bisa saja lecet. Kalau seandainya luka juga bisa luka, tetapi bukan merupakan hal yang sangat besar karena bisa diperbaiki dengan sendirinya dengan sel tubuh kita sendiri. Nah tugas kita adalah menjaga agar lukanya itu diperbaikannya itu tidak terganggu gitu teman-teman, biar tetap stabil perbaikannya. Kemudian menjaga juga makannya agar nanti makannya itu tidak mengganggu juga ke perbaikannya. Kemudian menjaga pola pikirnya agar tetap stabil asam lambungnya biar tidak mengganggu perbaikan radangnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis, fix kalian jangan terlalu takut karena radang itu hanya sebuah nama saja sih sebetulnya ya, untuk satu nama luka gitu teman-teman, atau lecet, cuman bahasa kerennya radang gitu. Kalau misalkan bagian luar itu namanya kita itu lecet atau luka. Nah itu teman-teman, seperti contoh tadi ketika tiduran ya, kalau misalkan anak kecil sama orang tua kan berbeda ya. Anak kecil lagi tiduran di sofa atau di kursi atau misalkan di kasur, kita tanya lagi bobo, kan seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan orang tua dibilang seperti itu ya, oh lagi bobo, pasti dia akan marah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu perbedaannya seperti itu. Tetapi patut kalian ketahui beda nama, cuman jenisnya sama. Nah itu teman-teman, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya memberikan teman lah buat kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis. Karena saya yakin 100% bahwa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis, apalagi yang sedang tidak nyaman-nyamannya itu, butuh teman teman-teman ya, butuh teman dengan yang sepemahaman gitu teman-teman. Karena ketika kita temani dengan yang sepemahaman, ada ketenangan tersendiri ya buat kita itu. Ketika dulu juga sama begitulah. Jadi ketika kita ngobrol sama orang yang belum paham, yang belum pernah mengalami, kadang tidak ada rasa tenang teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kita ngobrolnya dengan yang orang sepengalaman, kemudian bisa merasakannya juga, itu membuat kita tenang gitu teman-teman. Nah makanya semoga saja videonya ini bisa menemani kalian, biar kalian itu ya minimal bisa tenang gitu teman-teman ya. Karena memang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sinusitis psikosomatis harus tenang sih sebetulnya, karena bukan hal yang sangat berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman ya, saya mohon maaf sekali buat teman-teman yang bertanya di video yang kemarin-kemarin, belum sempat saya jawab, belum sempat saya respon. Paling responnya juga cuman like saja. Mohon maaf sekali karena memang sekarang itu sudah mulai beraktivitas lagi ya, sudah bekerja kembali gitu teman-teman ya. Jadi aktivitasnya
kesemula lagi gitu teman-teman. Jadi saya menjawabnya itu kalau misalnya ada waktu baru bisa saya jawab. Nah kemarin-kemarin itu saya mulai sibuk lagi. Jadi untuk menjawab itu agak sulit lagi karena ya sibuk bekerja sih ya. Nah itu teman-teman, jadi cuman like aja, cuman gitu aja. Jadi mohon maaf atas keterbatasan saya teman-teman, tetapi saya yakin lah bahwa teman-teman itu sehat. Karena memang sehat sih sebetulnya ya, tanpa didoain, tanpa diapa-apain juga bingung saya sebetulnya ya. Karena kalian itu sehat sih sebetulnya ya. Cuman apa ya? Cuman salah berpikir saja gitu teman-teman ya. Salah berpikir, kemudian ada ketakutan tersendiri karena berpikirnya itu ya berpikir tentang ketakutan, jadi akhirnya membuat kita itu takut, kemudian was-was, gelisah, kemudian tidak nyaman. Cuman itu sih sebetulnya ya untuk asam lambung. Makanya untuk hal-hal yang lain saya bingung kalau misalnya mendoakan kalian baik-baik saja, karena memang bakalan itu baik-baik saja sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saat ini mungkin kalian itu tidak menyadari ke sana karena belum merasakan belum merasakan yang namanya rasa nyaman gitu teman-teman. Tetapi berbeda nanti ketika sembuh total, kalian juga akan tertawa sendiri, akan tersenyum sendiri, dan kemudian kalau misalkan mengingat kejadian ini teman-teman ya, kalian pasti bakalan tersenyum sendiri karena kalian nanti akan berpikir seperti ini teman-teman ya. Iya ya, ternyata kita itu hidup itu dipermainkan dengan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya, jujur. Jadi kehidupan kita yang gak nyaman itu ya lahir karena memang dipermainkan oleh pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian sudah sembuh total ya, bisa menyadari ke sana dan kalian bisa tersenyum sendiri dan akhirnya ya merdeka ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman, ya minimal bisa menemani kalian lah. Kemudian seperti biasa saya selalu mendoakan teman-teman ya. Kalau seandainya videonya saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, cerianya, bahagianya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna tentang yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.